berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat olahraga. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai play and games. Yang akan kita bahas pertama yaitu play. Play dalam bahasa Indonesia berarti bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dengan alat tertentu ataupun tidak. Pengertian bermain menurut para ahli yaitu 1. Menurut Piaget, permainan sebagai suatu media yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Permainan memungkinkan anak untuk mempraktikkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Yang kedua, menurut Vygotsky, beliau menyatakan bahwa permainan adalah suatu setting yang sangat bagus bagi perkembangan kognitif. Ia tertarik khususnya pada aspek-aspek simbolis dan hayalan suatu permainan. Sebagaimana ketika seorang anak menundukkan tongkat sebagai kuda dan mengendarai tongkat tersebut seolah-olah itu seekor kuda. Yang kedua yang akan kita bahas adalah karakteristik bermain. Karakteristik bermain, dengan mengenali karakteristik bermain, kita akan lebih peka dan lebih tanggap lagi menilai tentang kegiatan bermain yang diprogramkan dalam satuan kegiatan harian. Karakteristik bermain anak. 1. Bermain adalah sukarela. 2. Bermain adalah pilihan anak. Ketiga, bermain adalah permainan yang menyenangkan. Yang keempat, bermain adalah simbolik. Yang kelima, bermain adalah aktif melakukan kegiatan. Setelah kita membahas materi tentang play, kita akan membahas mengenai games. Games dalam bahasa Indonesia berarti permainan. Permainan adalah aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi dalam melakukan permainan bukan merupakan suatu kesungguhan. Dalam hal ini, aktivitas jasmani adalah gerak manusia itu sendiri, yang berarti salah satu tanda adanya permainan adalah adanya gerak atau aktivitas jasmani. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian permainan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menurut Scott Kretschmar, definisi dari permainan yang untuk terlibat dalam kegiatan diarahkan tentang sebuah spesifik keadaan permainan. Dalam hal ini, permainan juga memiliki aturan yang telah ditentukan sebagai contoh aturan permainan yang akan dilakukan dan tata cara permainannya. Yang kedua, menurut Sukintaka 1998 menyatakan bahwa dengan aktivitas permainan akan terjadi sebab akibat dan membandingkan arti permainan dari berbagai bahasa di dunia, menemukan unsur-unsur bermain yaitu gerak, sukarela, senang, dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kembali dengan pendapat Sukintaka tahun 1998 ayat 17 menyatakan bahwa permainan adalah gejala manusia yang hakikat dan signifikan. Permainan Nugroho Santo 101 merupakan aktivitas dinamika manusia yang dibudayakan. Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan adalah aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi dalam melakukan permainan bukan merupakan suatu kesungguhan. Yang keempat yang akan kita bahas adalah karakteristik games. Menurut Hurlock, karakteristik permainan pada masa anak-anak adalah sebagai berikut, yaitu 1. Bermain dipenuhi tradisi. Yang kedua, bermain mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang ketiga, ragam kegiatan permainan menurun dengan bertambahnya usia. Yang keempat, bermain menjadi semakin sosial dengan meningkatnya usia. Yang kelima, jumlah teman bermain menurun dengan bertambahnya usia. Yang keenam, bermain semakin lebih sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketujuh, bermain secara fisik kurang aktif dengan bertambahnya usia. Kedelapan, bermain dapat diramalkan dari penyesuaian anak. Kesembilan, yaitu yang terakhir, terdapat variasi yang jelas dalam permainan anak. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.